Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gede Awantara, Dela Gustiara, Rizky Dwi Yuniarsi, Lisa Amelia, dan Ibu Gede Enof akan mempresentasikan hasil tugas sains data untuk membandingkan metode Fuse Lasso dan Lasso. Adapun outline dari presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, tujuan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Ketika kita bekerja dengan data berdimensi yang tinggi atau data yang memiliki korelasi antar variabel, metode regresi regularisasi seperti Lasso dan Fuse Lasso sering digunakan untuk mengatasi masalah overfitting dan juga dalam pemilihan variabel. Lasso dan Fuse Lasso memiliki pendekatan yang serupa dalam hal regularisasi, namun berbeda dalam memperlakukan hubungan antar koefisien variabel. Lasso dan Fuse Lasso sama-sama merupakan metode regresi penalize yang menambahkan penalti untuk mengatur koefisien. Lasso fokus pada seleksi variabel dengan mendorong beberapa koefisien menjadi 0. Fuse Lasso memperluasnya dengan menambahkan penalti pada perbedaan antar koefisien yang berdekatan, sehingga lebih cocok untuk data yang sekuensial atau yang memiliki struktur berurutan dalam menjaga kelancaran antar variabel. Dalam presentasi kali ini akan dibahas perbedaan utama antara kedua metode Lasso dan Fuse Lasso, aplikasi dari masing-masing metode, dan bagaimana hasil prediksinya. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini terdapat dua tujuan. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan performa model Lasso dan Fuse Lasso menggunakan data simulasi. Yang kedua, mengetahui model terbaik yang dapat digunakan dari perbandingan metode Lasso dan Fuse Lasso. Selanjutnya, untuk landasan teori, Lasso atau Least Absolute Shrinkage and Selection Operator adalah metode yang diperkenalkan oleh Tipsironi pada tahun 1996 sebagai penyeleksi variabel dengan pendugaan parameter. Metode Lasso melakukan penyusutan koefisien regresi dari peubah yang memiliki koefisien tinggi terhadap galat. Penyusunan tersebut bertujuan agar koefisien regresi mendekati 0 atau bahkan sama sekali atau sama dengan 0. Pendugaan koefisien pada metode Lasso diperoleh dengan persamaan dan menggabungkan minimisasi residual sum of square dengan penalti pada jumlah koefisien absolut yang dikendalikan oleh parameter penalti lambda. Semakin besar nilai lambda, semakin besar penalti yang dikenakan, sehingga semakin banyak variabel yang dihilangkan dari model. Hal ini memungkinkan Lasso untuk menghasilkan model yang lebih sederhana dan lebih dapat diinterpretasikan, terutama dalam konteks data berdimensi tinggi. Fuse Lasso adalah perkembangan dari Lasso yang mana datanya itu memiliki struktur khusus seperti data deret waktu. Fuse Lasso memperluas konsep Lasso dengan menambahkan regularisasi L1 pada perbedaan antara koefisien yang berurutan, sehingga memperkenalkan penalti pada perbedaan koefisien yang berdekatan. Tujuan dari Fuse Lasso tidak hanya melakukan seleksi model, tetapi juga mengontrol perubahan koefisien regresi agar lebih halus atau konstan pada interval tertentu. Pendugaan koefisien pada metode Fuse Lasso diperoleh dengan persamaan melibatkan dua parameter penalti lambda 1 dan lambda 2 di mana lambda 1 mengatur seleksi variabel, sementara lambda 2 mengatur kelancaran antar koefisien yang berdekatan. Dengan demikian, Fuse Lasso sangat cocok digunakan pada data yang memiliki keterkaitan antar variabel secara berurutan, seperti data spasial dan time series. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari metode Lasso. Adapun kelebihan dari metode Lasso yaitu yang pertama, mengeliminasi variabel yang tidak signifikan secara otomatis. Kemudian yang kedua, penambahan penalti untuk mencegah overfitting. Yang ketiga,
Metode lasso menghasilkan model yang sederhana dengan variabel yang signifikan. Kemudian yang keempat, metode lasso mengurangi efek multikolinearitas. Dan yang terakhir, lambda fleksibel untuk mengontrol penalti. Sedangkan kekurangan dari metode lasso yaitu yang pertama, pemilihan lambda yang sulit. Kemudian yang kedua, metode lasso tidak optimal untuk variabel berkorelasi tinggi. Dan yang ketiga, metode lasso hanya diperuntukkan untuk data linear. Dan yang keempat, pada metode lasso, koefisien bias tidak terjadi, terutama untuk variabel penting. Dan yang terakhir, model tidak selalu optimal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Pius-Lasso. Adapun kelebihan pertama dari metode Pius-Lasso adalah seleksi variabel dan regulasi bersamaan. Kemudian yang kedua, metode Pius-Lasso efektif untuk data terstruktur seperti time series, spasial, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, metode Pius-Lasso mencegah perubahan koefisien yang drastis. Yang keempat, metode Pius-Lasso menambah penalti untuk mencegah overfitting. Dan yang terakhir, metode Pius-Lasso menangani hubungan antar variabel terutama untuk data serial atau spasial. Sedangkan kekurangan dari metode Pius-Lasso yaitu yang pertama, perhitungan lebih kompleks dibandingkan dengan metode Lasso. Kemudian yang kedua, pada metode Pius-Lasso pemilihan penalti sulit. Yang ketiga, metode Pius-Lasso tidak optimal untuk data tanpa urutan. Yang keempat, metode Pius-Lasso kurang efisien pada dataset besar karena memerlukan banyak sumber daya komputasi. Dan yang terakhir, metode Pius-Lasso tidak optimal untuk multikolinearitas. Selanjutnya ada perbandingan aspek metode Lasso dan Pius-Lasso. Untuk perbandingan aspeknya sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama seperti seleksi variabel, kemudian regularisasi koefisien, yang kemudian data yang cocok untuk dilakukan metode, kemudian ada penalti tambahan, kekuatan utama, hubungan antar variabel, kompleksitas komputasi, kesesuaian dengan multikolinearitas, dan kelemahan, dan yang terakhir aplikasi umum. Baik, selanjutnya untuk cross validasi. Cross validation atau validasi silang adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi model dengan membagi data menjadi dua kelompok, yaitu data pemodelan dan data validasi. Pengelompokan data pemodelan dan validasi dilakukan secara acak dan setiap data memiliki peluang yang sama untuk menjadi data validasi. Salah satu bentuk dasar dari validasi silang adalah default cross validasi, di mana data dibagi menjadi kelompok data secara acak dengan ukuran yang hampir sama. Salah satu gugus yang digunakan sebagai gugus validasi dan K-1 gugus digunakan sebagai pembentuk model. Validasi silang digunakan untuk menentukan nilai parameter lambda dalam analisis Lasso dan Pius-Lasso. Dalam prosedur ini, validasi silang menyelesaikan persamaan sebagai berikut. Yang ditampilkan pada layar dengan LYIF dengan fungsi L merupakan fungsi tujuan yang menghitung galat antara nilai sebenarnya atau YI dan F juga negatif KI adalah fungsi yang mengeluarkan gugus peta dengan pengontrol parameter lambda. Fungsi CP F lambda bertujuan untuk memprediksi kurva galat kemudian dan menentukan pengontrol dugaan lambda yang meminimumkan galat prediksi. Untuk selanjutnya yaitu metodologi. Data yang digunakan merupakan data simulasi. Tujuannya adalah melihat kemampuan metode Lasso dan Pius-Lasso dalam menyeleksi dan menyusunkan peubah sesuai data bangkitannya. Adapun dalam prosedur analisis data dilakukan dengan bantuan software RStudio. Tahapan analisis data dengan metode Lasso dan Pius-Lasso adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangkitkan data simulasi. Yang dilakukan dengan yang pertama membangkitkan peubah prediktor melalui sebaran multivariat normal dan banyaknya peubah prediktor yang dibangkitkan adalah sebanyak 6 dan yang menyebar normal dengan mu sama dengan 1 dan sigma yang menghampiri nilai rho sebesar 0,9. Tujuan nilai 0,9 ini bertujuan agar terjadi
Antar peubah memiliki korelasi yang tertinggi atau terjadi multikolineritas dalam model. Kemudian banyaknya observasi adalah N sama dengan 50. Pada peubah prediktor juga ditambahkan ketergantungan antar peubah agar fuse lasso lebih efektif. Selanjutnya adalah membangkitkan data peubah respon Y menggunakan metode lasso dan fuse lasso dengan proporsi sama. Peubah respon dibangkitkan dengan menetapkan koefisien beta menggunakan persamaan Y sama dengan beta X plus epsilon, dengan epsilon merupakan galat yang menyebar normal. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan pendugaan koefisien model. Pendugaan koefisien model pada metode lasso menggunakan teknik dari GLM-NIT. Penentuan nilai lambda optimal yang akan digunakan dalam model menggunakan validasi silang dengan alfa sama dengan 1. Kemudian nilai lambda yang diperoleh dimasukkan ke model lasso saat melakukan hitung model. Kemudian pendugaan koefisien model untuk fuse lasso menggunakan bantuan titik gen lasso. Penentuan nilai lambda yang optimal digunakan dalam model menggunakan validasi silang juga. Nilai lambda yang optimal diperoleh kemudian dimasukkan ke model fuse lasso pada saat melakukan fitting model. Tahapan selanjutnya yaitu mengulang tahap 1B, yaitu pembangkitan peubah Y dengan menetapkan beta, dan mengulang tahap 2, yaitu pendugaan koefisien model. Pengulangan ini dilakukan sebanyak 100 kali simulasi. Tahapan selanjutnya atau yang keempat adalah hasil pendugaan koefisien akan disajikan dalam bentuk box plot untuk setiap penduga beta 1, beta 2, hingga beta 6. Kemudian tahapan terakhir yaitu membandingkan ukuran kebaikan model. Perbandingan ukuran kebaikan model dilakukan berdasarkan nilai RMSE atau nilai R-square. Secara singkat, metodologi yang kami gunakan disajikan dalam diagram alir yang ditampilkan pada layar berikut. Selanjutnya, dari simulasi yang telah dilakukan berdasarkan diagram alir yang ditampilkan sebelumnya, dapatlah pembandingan peparma metode lasso dan fuse lasso dengan menampilkan perbandingan visualisasi box plot yang memberikan informasi dari 6 parameter beta dalam mendekati nilai sebenarnya. Dapat diketahui untuk metode lasso divisualisasikan dengan box plot berwarna biru dan fuse lasso divisualisasikan dengan box plot berwarna hijau. Lalu, untuk nilai sebenarnya divisualisasikan dengan garis horizontal berwarna biru. Nah, setiap nilai beta dan garis biru dalam visualisasi ini menunjukkan rentang dari nilai beta yang sebenarnya ingin didekati oleh kedua metode. Lalu, untuk melihat perbandingan dari metode lasso dan fuse lasso, kita mengambil contoh beta 3. Terlihat bahwa estimasi yang diberikan oleh metode lasso cenderung lebih jauh dari garis biru dibandingkan fuse lasso. Nah, untuk medianya berada di sekitar 0,5, sementara fuse lasso itu medianya berkisar di antara garis horizontal biru atau 0. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa metode fuse lasso tampak lebih akurat daripada lasso. Dan kita juga dapat mengetahui juga dari beta 1 sampai beta 6 untuk visualisasi fuse lasso cenderung lebih akurat dalam mendekati nilai sebenarnya. Terutama karena kotak dari fuse lasso lebih sering berada di sekitaran garis biru. Sedangkan untuk lasso cenderung menghasilkan distribusi yang lebih sederhana dengan beberapa parameter ditekan ke 0. Yang terlihat dari variansi yang lebih kecil atau data yang mendekati garis normal. Nah, berdasarkan hal tersebut juga menunjukkan bahwa fuse lasso umumnya lebih akurat dalam mendekati nilai sebenarnya dan lebih baik dalam mempertimbangkan hubungan antar parameter. Sedangkan lasso cenderung menghasilkan variasi yang lebih kecil dan mempertimbangkan hubungan antar parameter lebih sederhana dengan menekankan beberapa parameter ke 0. Selanjutnya, untuk metode fuse lasso dan lasso sendiri juga bisa melihat nilainya dari plot perbandingan RMSE dan R-square. Nah, untuk RMSE sendiri bertujuan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, semakin rendah nilai RMSE, semakin lebih baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Dari visualisasi dapat diketahui bahwa RMSE lasso dan fuse lasso relatif mirip, tetapi fuse lasso memiliki median lebih sedikit rendah, sehingga fuse lasso cenderung memberikan prediksi sedikit lebih akurat dibandingkan dengan lasso. Lalu untuk plot R-square juga dapat kita lihat
Semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin baik model dapat menjelaskan variasi data. Dari visualisasi dapat dilihat bahwa R-square Lasso dan Pus Lasso relatif hampir mirip, tetapi Pus Lasso memiliki median sedikit lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini Pus Lasso lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya, perbandingan Pus Lasso dan Lasso juga dapat dilihat menggunakan tabel. Yang pertama itu RMSE. Dapat dilihat untuk Lasso sendiri dengan nilai 0,927657 dan Pus Lasso 0,92611482. Dapat dilihat dari tabel RMSE Pus Lasso lebih rendah dari Lasso. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa prediksi menggunakan Pus Lasso sedikit lebih akurat dalam hal memperkecil kesalahan. Nah, berdasarkan tabel S-square juga dapat dilihat untuk Lasso 0,98038813 dan Pus Lasso 0,980465. Dari nilai S-square tersebut juga dapat dilihat bahwa Pus Lasso lebih besar dari Lasso. Hal tersebut menunjukkan bahwa prediksi menggunakan Pus Lasso sedikit lebih baik dalam hal menjelaskan semua variabilitas dalam data. Nah, dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat kesimpulan untuk simulasi dan perbandingan. Yang pertama itu, Lasso dan Pus Lasso adalah metode yang efektif dalam menangani regresi, terutama untuk data dengan masalah multikolinearitas. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi pada 50 observasi dengan 100 ulangan, Pus Lasso memberikan sedikit keunggulan dalam memperkecil kesalahan prediksi. Dapat dilihat dari nilai RMSE-nya dan menjelaskan variabilitas data dapat dilihat dari R-square-nya. Yang ketiga, perbedaan kinerja antara Pus Lasso dan Lasso tidak signifikan. Namun, untuk metode Pus Lasso sendiri lebih unggul untuk data dengan keterkaitan antar prediktor. Hal tersebut dikarenakan karena kemampuannya untuk mengakomodasi hubungan antar variabel secara lebih baik. Oleh karena itu, Pus Lasso menjadi pilihan yang lebih sesuai dalam situasi di mana terdapat korelasi yang kuat antara variabel-variabel prediktor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 Sains Data. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.